di jantung Tatar Pasundan, di mana bukit-bukit hijau membentang seperti punggung naga yang tertidur, berdirilah Kerajaan Pasir Batang. Kerajaan itu damai dan makmur, dipimpin oleh seorang raja yang usianya telah senja, Prabu Tapa Agung. Kebijaksanaannya dikenal hingga ke pelosok negeri, namun hatinya menyimpan sebuah kegelisahan yang tak kunjung usai. Takdir tak memberinya seorang putra untuk mewarisi takhta. Dari 7 putri yang ia miliki, 5 telah dipersunting oleh pangeran dari kerajaan lain, menyisakan 2 orang di istana. Si sulung, Purbararang, dan si bungsu, Purbasari Ayuwangi. Keduanya seperti siang dan malam. Purbararang, sebagai yang tertua, merasa mahkota adalah haknya yang tak terbantahkan. Hari-harinya dihabiskan dalam kemalasan, mematut diri di depan cermin, dan menikmati kemewahan istana. Ia memandang dunia dari atas singgasana yang belum ia duduki, dan di matanya, Purbasari hanyalah bayangan yang mengganggu. Sebaliknya, Purbasari tak pernah benar-benar merasa seperti seorang putri. Ia menemukan kebahagiaan bukan dalam kilau emas, melainkan dalam senyum tulus para abdi dalam dan tawa anak-anak di pasar. Hatinya yang baik, sifatnya yang arif, dan welas asihnya yang tanpa batas membuatnya dicintai oleh seluruh rakyat. Prabu Tapa Agung melihat semua ini dengan mata batin seorang ayah dan seorang raja. Ia tahu, menyerahkan takhta kepada Purbararang sama saja dengan menyerahkan kerajaannya pada racun keangkuhan dan keserakahan. Sebaliknya, dalam diri Purbasari, ia melihat cerminan seorang pemimpin sejati. Keputusan yang harus ia ambil terasa pahit, sebuah pilihan antara kebahagiaan putri sulungnya dan kelangsungan hidup negerinya. Dan sebagai seorang raja, ia tahu mana yang harus ia dahulukan. Maka pada suatu hari yang cerah, di Balairung Agung yang dipenuhi para menteri dan pembesar kerajaan, Prabu Tapa Agung mengumumkan keputusannya. Suaranya tenang, namun setiap kata yang terucap menggema seperti guntur di tengah hari yang sunyi. Takhta kerajaan Pasir Batang akan ia wariskan kepada putri bungsunya, Purbasari. Keheningan yang pekat menyelimuti ruangan. Purbasari sendiri terpaku, matanya membelalak tak percaya. Ini bukan anugerah, ini adalah beban yang tak pernah ia inginkan. Di seberang ruangan, wajah Purbararang yang semula angkuh berubah pucat, lalu memarah pada menahan amarah. Ini bukan lagi soal takhta, ini adalah penghinaan. Di depan semua orang, ayahnya sendiri telah merenggut harga dirinya, meruntuhkan seluruh fondasi identitasnya sebagai putri sulung yang paling berhak. Ayahanda tidak bisa melakukan ini, suaranya bergetar, nyaris pecah. Aku lebih tua darinya. Seharusnya aku yang menjadi ratu, bukan dia. Namun, titah raja adalah hukum. Di sampingnya, Raden Indrajaya, tunangannya yang ambisius, tidak berusaha menenangkan. Justru, ia meniupkan bara ke dalam api amarah Purbararang. Ia membisikkan kata-kata yang membenarkan rasa terhina itu, meyakinkan bahwa mereka telah dizalimi, dan bahwa pembalasan adalah satu-satunya jalan. Bagi Purbararang, rasa malu ini begitu dalam hingga tak tertanggungkan. Untuk memulihkan egonya yang hancur, ia harus menghancurkan sumber penderitaannya. Ia harus membuat Purbasari menjadi sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang pantas untuk dibuang. Malam itu, di bawah selubung kegelapan, Purbararang dan Indrajaya menyelinap keluar istana. Mereka mendatangi gubuk terpencil milik Nironde, seorang dukun tua yang ilmunya dikenal jahat dan mengerikan. Di hadapan sang dukun, Purbararang menumpahkan ceritanya, melukiskan dirinya sebagai korban yang memperjuangkan haknya. Nironde hanya tersenyum tipis. Ia tak peduli pada benar atau salah. Yang ia lihat hanyalah emas dan janji kedudukan. Dengan imbalan yang setimpal, ia meramu sebuah lulur gaib yang terkutuk. Ketika istana terlelap, kutukan itu mulai bekerja. Purbasari terbangun oleh rasa gatal dan perih yang luar biasa. Ia menjerit ngeri saat melihat pantulan dirinya di cermin. Sekujur tubuhnya yang mulus kini dipenuhi bintik-bintik hitam yang mengerikan. Beberapa di antaranya bahkan melepuh, mengeluarkan nanah yang berbau busuk. Kecantikannya telah sirna, digantikan oleh wujud yang membuat siapapun akan berpaling jijik. Pagi harinya, istana gempar. Purbararang dengan air mata buaya segera menyeret Purbasari ke hadapan sang ayah.
"Lihatlah ayahanda," katanya dengan suara yang dibuat-buat sedih. Para dewa pun murka. Ini pertanda bahwa Purbasari tidak pantas menjadi ratu. Orang yang dikutuk seperti dia tidak pantas duduk di singgasana. Prabu Tapa Agung terhenyak. Hatinya hancur melihat kondisi putri bungsunya. Hasutan Purbararang dan Indrajaya ditambah dengan wujud Purbasari yang mengerikan membuatnya bimbang dan ketakutan. Para tabib terbaik dipanggil, namun tak ada yang sanggup menyembuhkan penyakit gaib itu. Terdesak oleh tekanan dan ketakutan akan kutukan yang bisa menyebar ke seluruh kerajaan, sang raja membuat keputusan yang paling menyakitkan. Dengan berat hati, ia memerintahkan agar Purbasari diasingkan ke hutan belantara. Purbararang tersenyum puas. Rencananya telah berhasil dengan sempurna. Patih Uwak Batara lengser, abdi tua yang setia, menerima tugas itu dengan hati yang teriris. Ia tak sanggup menatap wajah sang putri yang penuh penderitaan, namun ia tak berdaya melawan titah raja. Mereka berjalan menembus hutan lebat hingga tak ada lagi jejak peradaban. Di sebuah lembah yang sunyi, sang patih berhenti. Sebagai tanda terakhir dari rasa sayangnya, ia membangunkan sebuah pondok sederhana dari kayu dan rumbia, cukup untuk melindungi sang putri dari angin dan hujan. Dengan air mata yang tak tertahan, ia meninggalkan Purbasari sendirian di tengah belantara. Hari-hari pertama di pengasingan adalah siksaan bagi Purbasari. Kesendirian terasa memekakkan, dan rasa sakit di tubuhnya adalah penderitaan yang tiada henti. Ia merasa dikhianati, dibuang, dan dilupakan. Namun, di tengah keputusasaan itu, sifat aslinya yang penuh welas asih tidak pernah padam. Perlahan, ia mulai melihat hutan bukan sebagai penjara, melainkan sebagai rumah barunya. Ia tidak lagi takut pada binatang-binatang liar. Sebaliknya, ia berbagi makanan dengan mereka, berbicara dengan mereka seolah mereka mengerti. Ajaibnya, para hewan seakan merasakan ketulusan hatinya. Monyet-monyet membawakannya buah-buahan, burung-burung berkicau untuk menghiburnya, dan seekor rusa sering menemaninya di tepi sungai. Di tengah penderitaan terbesarnya, Purbasari justru menemukan kekuatan. Pada saat yang bersamaan, di Kayangan, sebuah drama lain sedang terjadi. Sang Hyang Guruminda, seorang dewa muda yang tampan, dihukum karena keangkuhannya. Ia menolak semua calon istri yang diajukan oleh ibunya, Sunan Ambu, dengan alasan tak ada yang secantik sang ibu. Sebagai hukumannya, ia dibuang ke bumi dalam wujud seekor lutung, kera hitam legam dengan ekor yang panjang. Ia tersesat di dalam hutan, bingung dan sendirian, hingga ia dikenal sebagai Lutung Kasarung. Sang lutung yang tersesat, takdir mempertemukan dua jiwa yang sama-sama terbuang ini. Suatu hari, Lutung Kasarung melihat Purbasari. Awalnya Purbasari takut, namun lutung itu tidak menunjukkan permusuhan. Ia justru menyodorkan setangkai bunga yang indah. Purbasari menerima pemberian itu dengan senyum. Sejak saat itu, Lutung Kasarung menjadi sahabatnya yang paling setia. Ia selalu ada di sisinya, menghiburnya saat sedih dan melindunginya dari bahaya. Terjalinlah sebuah ikatan yang tulus di antara dua makhluk yang wujud luarnya telah dikutuk, namun hatinya tetap murni. Mereka adalah cermin bagi satu sama lain. Purbasari yang menderita karena penampilan fisiknya menunjukkan kebaikan pada seekor hewan yang dianggap buruk rupa. Sementara Guruminda yang dihukum karena terobsesi pada kecantikan fisik menemukan keindahan sejati dalam hati Purbasari yang tulus. Suatu malam di bawah sinar bulan purnama, Purbasari menangis terseduh-seduh di tepi sungai, meratapi nasibnya. Melihat kesedihan sahabatnya, Lutung Kasarung merasakan kepedihan yang mendalam. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan bersemedi, memohon dengan segenap kekuatan batinnya kepada Yang Maha Kuasa. Doanya yang tulus didengar. Tiba-tiba, tanah di dekat mereka bergetar dan sebuah mata air jernih memancar keluar, membentuk sebuah telaga kecil yang menebarkan aroma wangi. Telaga itu adalah Jamban Salaka. Lutung Kasarung menghampiri Purbasari. Untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan bahasa manusia. "Tuan Putri," katanya lembut, "mandilah di telaga ini, percayalah." Purbasari terkejut, namun ia merasakan ketulusan dalam suara sahabatnya. Dengan keyakinan penuh, ia melangkah masuk ke dalam telaga. Saat air suci itu menyentuh kulitnya, sebuah keajaiban terjadi.
Semua bintik hitam dan luka bernanah di tubuhnya luruh seketika, larut ke dalam air. Ketika ia bangkit, kulitnya tidak hanya kembali seperti semula, tetapi menjadi lebih halus dan bercahaya. Kecantikannya telah pulih, bahkan kini memancarkan aura kesucian. Di dalam telaga itu, ia seolah dilahirkan kembali. Kabar kesembuhan Purbasari akhirnya sampai ke istana. Prabu Tapa Agung yang tak pernah berhenti merindukan putrinya segera memerintahkan agar Purbasari dijemput pulang. Kepulangan Purbasari disambut dengan tangis bahagia oleh raja dan permaisuri. Namun bagi Purbararang, ini adalah bencana. Rencananya gagal total. Merasa posisinya terancam, ia mengajukan sebuah tantangan. Ia menantang Purbasari dalam serangkaian sayembara untuk membuktikan siapa yang paling layak menjadi ratu. Ini adalah pertaruhan terakhirnya. Tantangan pertama adalah lomba memasak. Purbararang dengan bantuan puluhan pelayan dengan cepat menyajikan hidangan-hidangan mewah. Purbasari yang hanya ditemani Lutung Kasarung tampak kebingungan. Namun saat Lutung Kasarung memejamkan mata dan berdoa, para bidadari turun dari kayangan secara tak kasat mata menambahkan bumbu-bumbu surgawi ke dalam masakan Purbasari yang sederhana. Hasilnya, hidangan Purbasari memiliki rasa yang tak tertandingi. Para juri pun menetapkannya sebagai pemenang. Purbararang geram. Ia mengajukan tantangan kedua, adu panjang rambut. Dengan angkuh, ia mengurai rambutnya yang hitam legam hingga ke betis. Semua orang berdecak kagum. Rambut Purbasari hanya sebatas pinggang. Namun, sekali lagi Lutung Kasarung berdoa, dan secara ajaib, rambut Purbasari terurai hingga ke tumit, lebih hitam dan lebih berkilau dari milik kakaknya. Purbararang kalah lagi. Amarahnya kini mencapai puncak. Ia mengajukan pertaruhan terakhir yang ia yakini tak mungkin bisa dimenangkan oleh Purbasari. "Kita adu ketampanan tunangan," serunya. "Inilah puncak dari segalanya." Purbararang melangkah maju dengan bangga, menggandeng Raden Indrajaya yang memang sangat tampan. Seluruh hadirin berbisik, yakin bahwa kali ini Purbasari pasti kalah. "Inilah tunanganku," seru Purbararang. "Sekarang, mana tunanganmu Purbasari? Jangan bilang monyet buruk rupa itu tunanganmu." Ejeknya sambil tertawa terbahak-bahak. Semua mata tertuju pada Purbasari. Ini adalah ujian terakhir bagi hatinya. Ia bisa saja menyerah karena malu, tetapi penderitaan di hutan telah menempanya menjadi pribadi yang teguh. Ia tidak lagi memandang wujud luar. Dengan senyum lembut dan keyakinan penuh, ia melangkah maju dan menggandeng tangan Lutung Kasarung. "Benar," jawabnya dengan suara mantap. "Inilah calon suamiku." Tindakan penerimaan yang tulus dan tanpa syarat itulah yang mematahkan kutukan terakhir. Seketika, tubuh Lutung Kasarung diselubungi cahaya putih yang menyilaukan. Asap tebal membubung, dan ketika cahaya itu mereda, di tempat Lutung itu berdiri, kini tegak seorang pria dengan ketampanan surgawi yang tak terlukiskan. Ia adalah Sang Hyang Guruminda dalam wujud aslinya. Ketampanan Raden Indrajaya seketika tampak pucat dan biasa saja jika dibandingkan. Seluruh balairung terkesima, lalu meledak dalam sorak-sorai. Purbararang dan Indrajaya membeku, wajah mereka pucat pasi. Mereka telah kalah telak. Sesuai sumpahnya, Purbararang kini harus menghadapi hukuman pancung. Namun, di puncak kemenangannya, Purbasari menunjukkan keagungan jiwanya. Melihat kakaknya gemetar ketakutan, rasa welas asih mengalahkan segalanya. Ia bersimpuh di hadapan ayahnya dan memohon agar Purbararang diampuni. "Ia tetaplah kakakku, ayahanda," ujarnya. Tindakan pengampunan itu adalah pukulan terakhir yang meruntuhkan sisa keangkuhan Purbararang. Hatinya hancur. Sambil menangis tersedu-sedu, ia bersujud di kaki Purbasari, memohon ampun atas segala kejahatannya. Kakak beradik itu pun berpelukan dalam tangis, menyembuhkan luka lama yang telah memisahkan mereka. Akhirnya, takdir pun terpenuhi. Prabu Tapa Agung dengan hati yang lega menobatkan Purbasari sebagai Ratu Kerajaan Pasir Batang. Didampingi oleh Sang Hyang Guruminda, ia memerintah dengan adil dan bijaksana, membawa kerajaannya ke dalam era kedamaian dan kemakmuran. Legenda mereka hidup abadi, menjadi pengingat bahwa kebaikan hati dan kebenaran, sekeras apapun diuji, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk menang.